Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dimanapun berada, ada satu hadis yang penting untuk kita perhatikan bersama, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niat. Para ulama menyampaikan bahwa hadis ini termasuk separuh dari keimanan. Sebab agama itu terdiri dari yang zahir, yakni amal perbuatan, dan terdiri dari yang batin, yakni niat itu sendiri. Hadis ini disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu hijrah. Pada waktu itu ada seseorang yang ikut hijrah dari Makkah menuju Madinah karena ia telah mengkhitbah seseorang yang dikenal sebagai Ummu Qais. Ummu Qais ini tidak mau dikhitbah, tidak mau dinikahinya nanti kalau seseorang yang mengkhitbahnya ini tidak ikut hijrah. Lalu ia ikut hijrah bersama para sahabat yang lain mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang ia hijrah karena wanita yang dicintainya, karena dunia, maka ia akan mendapatkannya itu juga. Para sahabat dimanapun berada, penting bagi kita untuk memperhatikan setiap apa yang kita lakukan. Baik itu ibadah mahdhah maupun perbuatan-perbuatan kita sehari-hari yang berkaitan dengan muamalah, perbuatan sosial dan sebagainya. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau yang kita lakukan itu karena selain Allah, yang itu yang kita dapatkan. Padahal kehidupan kita tidak hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat kelak. Alangkah ruginya kita kalau hanya mendapatkan sesuatu yang di dunia yang hanya sementara ini. Sementara itu tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Ada sebuah kisah yang sangat terkenal dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan bahwa nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 3 orang yang dihadapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 orang ini, yang pertama adalah seorang mujahid, seorang pejuang, yang kedua adalah seorang ulama, yang ketiga adalah seorang dermawan. Ketiganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala diingatkan kembali bahwa dahulu pernah diberi kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang sudah engkau lakukan terhadap nikmat-nikmatku itu? Seorang mujahid menjawab, saya telah berjuang fi sabilillah, di jalanmu ya Allah, karena engkau ya Allah, hingga aku syahid dalam perjuangan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, engkau berbohong, sesungguhnya engkau berjuang hanya ingin dikatakan oleh orang-orang sebagai pemberani, dan itu sudah engkau dapatkan di dunia. Maka mujahid ini yang menurut orang-orang meninggal dalam keadaan syahid ini diseret oleh malaikat ke neraka. Yang kedua seorang yang alim ditanya pertanyaan yang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang sudah engkau lakukan terhadap nikmat-nikmatku itu? Seorang alim ini menjawab, saya telah belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Itu semuanya karena engkau. Mengajarkan ilmu karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, engkau berbohong.
Engkau belajar membaca Al-Quran agar dikatakan oleh orang-orang, agar dipuji oleh orang-orang sebagai seorang qari, sebagai seorang yang alim. Dan itu sudah engkau dapatkan di dunia. Maka ia pun diseret oleh malaikat ke dalam neraka. Yang ketiga, orang dermawan. Ditanya dengan pertanyaan yang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah engkau lakukan terhadap nikmat yang telah aku berikan kepada engkau? Dia menjawab, aku tidak memberikan sesuatu kepada orang lain, tidak berinfak hanya karena engkau ya Allah. Engkau berbohong. Engkau lakukan itu agar engkau dipuji oleh orang-orang, agar disebut sebagai dermawan. Dan itu sudah engkau dapatkan di dunia. Maka si dermawan ini akhirnya diseret oleh malaikat ke dalam neraka. Inilah pentingnya sahabatku dimanapun berada. Niat melakukan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan baik yang dipandang oleh orang lain belum tentu baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting bagi kita untuk selalu menjaga niat kita agar selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kuncinya. Pentingnya bagi kita untuk memperhatikan persoalan menata niat ini. Dengan menata niat yang baik, perbuatan yang tampaknya biasa bisa jadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa niat yang baik, perbuatan yang tampak baik di depan manusia belum tentu mulia di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking pentingnya niat ini, para ulama mengatakan bahwa perbuatan itu sia-sia, nggak ada gunanya kalau tanpa diniati. Kalau tanpa ada niat, apalagi tanpa niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, niat saja berbuat baik, belum sempat melakukan kebaikan, sudah merupakan kebaikan. Disinilah pentingnya niat untuk kita perhatikan. Setiap kita akan melakukan perbuatan, di tengah-tengah kita melakukan perbuatan, setelah kita melakukan perbuatan, hendaknya selalu dijaga niat itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabatku dimanapun berada, semoga ini bermanfaat dan kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.